Halo guys, bertemu lagi dengan saya Taufan di Global 1 Channel. Nah, ini menarik untuk direview teman-teman ya. Ini adalah pendingin ruangan ya, tipe portable. Jadi bentuknya sama kayak air cooler, tapi bukan sejenis air cooler ya. Kalau air cooler kan dinginnya kurang permanen ya. Kalau ini sudah seperti AC ruangan. Biasanya AC ruangan tuh yang terpasang di pojok-pojok di ruangan itu ya. Nah, ini untuk dinginnya tuh sama seperti AC ruangan, cuman di sini portable guys, bisa dibawa kemana-mana. Bentuknya karena sama seperti air cooler, tapi ini bukan air cooler. Nah, ini adalah pendingin ruangan. Tipenya kalian bisa lihat di sini. Untuk media ini yang terbaru ini guys, MPHA 09CRN7. Nah, ini pun juga ada ukuran PK-nya ya. Yang di depan saya ini 1 PK dengan harga Rp3.500.000, kurang lebih seperti itu ya. Kisaran 3 juta ke atas. Kalau untuk yang setengah PK ada, harganya kurang lebih Rp2.800.000. Di depan saya ini ukuran 1 PK guys. Nah, kita cek untuk kardusnya ya, untuk spesifikasinya. Nah, untuk yang 1 PK ini bisa 17 derajat guys, sampai 35 untuk ringnya ya. Saya baca-baca di buku-buku petunjuknya, ini bisa 17 derajat Celcius. Lumayan dingin guys, sama seperti AC yang biasanya dipasang di pojok-pojok ruangan kita. Nah, ini berat bersihnya 2,3 kilo, 23,3 kilo, berat kotornya 27,2 kilo. Tegangan listriknya antara 220 sampai 240 ya. Usahakan jangan sampai drop teman-teman ya. Bisa kalian kasih stop wall stabilizer ya. Frekuensinya 50 Hz dan daya listriknya ini 1000 watt. Tapi ini kan untuk daya listriknya kan bisa dari ini, udah bisa kita tekan lagi menggunakan remote ya. Jadi semakin dia nggak dingin, semakin kecil untuk wattnya ya. Kemudian kita cek lagi apa ya di samping ini. Cuman ini aja ya. Nanti kita bisa cek lebih dekat. Kita unboxing dulu ya. Kita lihat apa yang ada di dalam ini guys. Oke guys, untuk dalamnya kita dapat ini baut-baut ya. Ini adalah bracket untuk tempat kuncian selangnya nanti. Ini peredam, kita dapat ini ya. Nah, ini sama ini untuk egg house-nya memang. Jadi untuk pembuangan hawa panas kita pakai ini. Ini bisa ditarik ya. Ini bisa kita tarik kurang lebih ini lumayan panjang ya. Ini kalau tidak salah ini 2 meter ini. Nah, ini bisa 2 meter ya. Ini adalah selang exhaust-nya atau pembuangan panasnya. Terus kita juga dapat ini bracket nanti dipasang, ini bisa ditaruh di jendela nanti ya. Nah, sistemnya seperti ini. Kita dapat ini juga. Nah, ini kita bisa pasang permanen misalkan di jendela kamar kita, terus nanti ini dikuncinya pakai ini penguncinya. Nah, ini nanti untuk selangnya ini, nah selang yang ujung ini nanti dimasukkan ke sini, ya. Nah, kalian kalau mau dipakai untuk permanen di kamar bisa ini dipasang dulu. Tapi kalau untuk portable ini bisa kita bawa kemana-mana untuk selangnya. Caranya kita bisa dikecilkan. Nah, ini ada buku panduan, jadi kalau bingung teman-teman bisa pakai bisa baca buku panduannya ini ya. Untuk pembuangannya di mana, terus kemudian penggunaan remote-nya dan lain-lain, ada buku petunjuknya. Sudah berbahasa Indonesia, jadi gampang. Sudah bahasa Indonesia. Kemudian ini kita dapat selang-selangnya ada, terus ada ini remote-nya seperti ini. Nah, ini ada auto, kemudian temperaturnya bisa kita naik turunkan. Untuk kipasnya juga bisa kita atur juga untuk fan high dan low-nya. Kemudian on off-nya ini, kemudian ada mode fan speed, dan ini ada short out, kemudian sleep, timer on, timer off. Ada timernya juga sih, hampir sama seperti AC-AC pada umumnya ya. Ada LED display-nya. Kemudian ada perubahan suhu dari Celsius atau Fahrenheit ya, kita bisa pilih yang mana. Ada tulisan media, dan ini baterainya menggunakan baterai kecil, baterai remote kecil, 2 buah. Nah, seperti ini ya untuk remote-nya. Langsung kita ke unitnya teman-teman ya. Yap, ini dia unitnya guys teman-teman ya.
seperti air cooler bentuknya, portable, bisa dibawa kemana-mana. Untuk tampilan depan seperti ini ya, seperti air cooler. Untuk tampilan depan nggak jauh beda, cuman sekali lagi ini bukan air cooler yang pada umumnya ya, ini adalah AC atau pendingin ruangan. Jadi di sini itu ada kompresornya, kemudian ada freonnya, tetap ya seperti AC yang ada di dinding. Jadi bukan air cooler pada umumnya ya. Yang biasanya air cooler kan pakai itu, pakai apa namanya, pakai es untuk mendinginkan ruangan. Kalau ini dia sudah seperti AC pada umumnya. Untuk ininya nggak bisa digerakkan memang, tapi ini sifatnya kan untuk AC kan merata, jadi kebanyakan sih ini nggak begitu diperlukan teman-teman ya. Untuk bukaan anginnya seperti ini, jadi nggak bisa full, memang nggak full ya, cuman sampai di sini. Nah itu kelihatan untuk kipasnya. Untuk tampilan depan sini ada tulisan Midea, dan ini kartu garansinya. Garansi kompresor biasanya sih 10 tahun guys, yang untuk kompresornya. Terus kita lihat bagian samping. Oh ya, di sini ada rodanya. Nah, tampilan ini ada rodanya, bisa digeser-geser. Nah, ini rodanya juga bisa berputar kayak gini ya, ringan banget. Biasanya ada yang nggak bisa berputar, kalau air cooler kan nggak bisa berputar, cuma bisa maju mundur. Ini bisa berputar kayak gini guys. Kita lihat bagian samping ada pegangan, ada pegangannya. Terus untuk colokannya ini kurang lebih 2 meter ini. Nah, kita lihat bagian belakang ya. Nah, seperti ini adalah kisi-kisi pembuangan anginnya. Nah, untuk airnya nanti tetap karena di sini sistem AC ya, nanti ada air yang keluar. Biasanya dia ditampung di bawah. Nanti kita tinggal buang yang bawahnya ini. Nah, kalau nggak mau ditampung, bisa kita buka ini. Kemudian ini ada dapat selang ya. Nah, ini bisa kita alirkan ke luar ruangan. Misalkan kalau di jendela itu kita taruh di luar jendela ya, nanti dia airnya langsung keluar. Tapi kalau mau ditampung bisa. Kalau misalnya kita pakai di ruang tamu, kita tutup ini, nanti airnya langsung menuju ke penampungan di bawah, menuju ke sini. Jadi tinggal kita kuras pakai dikuras yang dilepas ini ya, di bawah ini. Nah, untuk menyambungkan pipa exhaustnya, tinggal kita slop aja. Nah, ini dimasukkan ke sini nanti. Iya. Nah, ini ya. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Nah, ini harus dipasang ya teman-teman ya. Ini adalah tempat membuang untuk hawa panas. Nah, ini kita tempelkan yang saya bilang tadi. Ini kita taruh di luar ruangan ya, karena untuk membuang hawa panas. Jadi ini bisa kita tarik, terus kemudian kita atur sendiri lah nanti di mana letaknya. Yang jelas ini nggak boleh ditaruh di satu ruangan atau di ruangan tertutup. Ini harus ditaruh di luar, biar hawa panasnya keluar. Nah ini guys, tampilannya seperti ini. Di sini ada cool, fan, dry. Kita tekan ya. Nah seperti ini modenya. Ini kita jelaskan lebih detail lagi ya. Kalau ini ada mode, kita bisa langsung pakai pencetan di sini atau pakai remote ya. Nah, ini kita pakai mode cool. Nah, di mode cool ini nanti ada indikator hijau ya. Nah, kalau untuk cool ini kita bisa atur temperaturnya dari minimal 17 ya. 17 itu yang paling dingin di sini, udah nggak bisa. Kalau ke atas ini bisa sampai 37. Sampai berapa ini? Saya cek dulu sampai 30 guys. Untuk paling atasnya sampai 30 ya. Jadi kita setel di misalkan di taruhlah di 18 ya. Untuk mode cool ya. Ini di 18 ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi mode cool ini dia nanti lebih banyak keluar air di belakang. Ini harus ditampung ya. Atau teman-teman bisa cek di sini, kalau cool ini dia lebih panas untuk pembuangan anginnya ya. Ini lebih panas, kemudian dan ini untuk penampungnya nanti lebih banyak keluar air. Nah, cuma kalau kalian males untuk ganti-ganti air atau menguras air yang ada di sini, kalian bisa berubah ke sini mode dry.
Nah, ini saya jelaskan ya. Ini ada mode dry. Nah, di mode dry ini, nah dia kompresornya langsung berubah menjadi lebih pelan, nggak begitu dingin juga, tapi masih sejuk ya, ibaratnya seperti itu, nggak terlalu menggigil, tapi sejuk ini, enak ya, dinginnya pas kalau menurut saya. Dia di sini ini nggak terlalu panas guys. Jadi kalau mungkin kalian nggak ditaruh di luar pun ini kayaknya nggak apa-apa. Nah, ini keluarannya nggak terlalu yang panas banget. Jadi ini ya nggak, meskipun kayaknya nggak ditaruh di luar jendela atau di dalam ruangan, ini kayaknya masih oke, karena nggak terlalu panas. Cuman kalian harus pakai mode dry ini. Nah, mode dry ini kita lihat dulu di temperaturnya bisa sampai berapa. Oh, mentok di 28. Jadi nggak bisa lebih dingin lagi, nggak bisa lebih tinggi lagi. Jadi dia otomatis di 28 derajat Celcius. Mentok di sini. Di kipasnya stabil seperti ini dan suhunya nggak bisa dirubah juga. Cuman ini sejuknya pas 28 derajat Celcius, dan ada cut off-nya. Nanti dia berapa menit kalau udah tercapai 28, dia nanti mati kompresornya. Sama seperti AC-AC di mobil atau AC yang di dalam ruangan yang di atas itu ya. Nah, jadi kayaknya sini nggak perlu ditaruh di luar ya, soalnya ini nggak panas, ini nggak terlalu panas banget, kayaknya nggak ngaruh ke suhu ruangan nanti. Terus airnya juga karena dia nggak terlalu dingin, nggak sampai mengembun ya, jadi nggak sampai keluar. Jadi kayaknya airnya ini nggak bakal teman-teman banyak nguras. Jadi kalau malas nguras bisa pakai mode dry ini. Kalau saya sih lebih cocok mode dry ini ya, untuk ruangan 3x3, nggak terlalu dingin, lumayan sejuk, bisa nyaman untuk kita tidur. Kalau di mode fan ini, nah ini ada mode fan ya. Nah, mode fan ini kita cek juga apakah temperaturnya bisa. Ternyata temperaturnya nggak bisa di setel, tetap di 28 dan lebih ke tidak dingin ya, lebih biasa kayak kipas angin biasa. Dan tentu saja ini juga nggak perlu ditaruh di luar, kayaknya jadi nggak begitu, dia nggak mengeluarkan hawa panas karena ini berfungsi sebagai kipas. Nah, terus untuk putaran kipasnya kita cek apakah bisa di setel. Ternyata nggak bisa juga, jadi stabil seperti ini kalau di fan ya. Jadi yang hanya bisa dinginkan itu hanya mode cool dan bisa diatur kipasnya. Untuk yang lainnya tetap ya stabil. Jadi itu tadi ya teman-teman ya, penjelasan di antara cool, fan, dan dry. Kalau dry ini dia 28 derajat, dia dingin, di belakang nggak terlalu mengeluarkan hawa panas. Ini masih worth it lah kalau nggak ditaruh di luar jendela, dan nggak banyak menguras air. Kalau kalian pengen pakai yang bisa lebih dingin lagi, kalian pakai yang cool. Oke? Bisa kita bawa kemana-mana. Kalau kita mungkin bisa kita camping yang ada listriknya, ini bisa kita bawa. Jadi di tenda bisa dingin, bisa kita atur dinginnya, terus bisa kita taruh di ruang tamu atau misalkan kita punya lantai atas yang nggak ada AC-nya, ini bisa kita bawa kemana-mana karena ini bisa dibawa kemana-mana ya, ada pegangannya. Dan harganya ya cukup murah, 3.500.000 sudah dapat seperti ini, lumayan menurut aku. Biar tahu kan. Nah, ini kecepatan anginnya bisa kita lihat teman-teman ya di sini. Ini high. Nah, ini lebih tinggi ya, memang kenceng. Kalau ini sih kenceng banget ya. Kalau low ini, jadi cuma ada 2 setelan, high dan low itu aja. Nah, ini yang low. Jadi ini nggak begitu berisik daripada air cooler. Kalau air cooler itu kenceng banget suaranya. Nah, ini lumayan teman-teman ya. Tinggi tuh. Nggak, ini low. Udah. Jadi ini kita rubah ke 17. Ini lumayan dingin guys ya, terasa. Cepet, prosesnya cepet sih dinginnya. Wih, langsung terasa benar-benar dingin teman-teman ya. Oke, buat teman-teman yang di kos-kosan atau di rumah yang suka mungkin pindah-pindah ruangan dan di ruangannya nggak ada AC-nya, kalian bisa pakai ini aja, lebih portable, bisa dibawa kemana-mana ya, bisa taruh di ruang tamu, di kamar, di lantai atas, dan ini worth it banget dibeli teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, saya kasih link pembelian di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat ya video kita kali ini. Jangan lupa di like, share, subscribe, aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video saya berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.